Di tengah ketegangan global, kami menemukan harapan. Di sekolah, kami membentuk kelompok diskusi jembatan generasi, ruang aman bicara tanpa menghakimi. Kami ingin melihat dunia dari kacamata Indonesia, bukan Amerika atau Cina. Gerakan Cintai Produk Indonesia jadi pilihan sadar, bukan sekadar slogan. Kreativitas lokal bermunculan, mengisi kekosongan akibat persaingan global. Kami menyuarakan damai lewat seni, musik, dan media sosial. Kami menolak dunia yang terpecah belah. Perang dingin ini mengajarkan konflik di satu tempat berdampak ke semua orang. Tapi selalu ada ruang membangun jembatan. Masa depan tak pasti, tapi kami punya tugas menyalakan api harapan. Karena pada akhirnya, kita semua berbagi planet yang sama, di bawah langit yang sama. Di rumah, perang dingin jadi topik harian. Ayah di logistik merasakan langsung pengiriman makin rumit dan mahal. Kita harus berhemat, katanya. Ibu guru berusaha menjelaskan situasi dunia ke murid-muridnya secara netral. Paman pemilik toko kelontong kesulitan dapat produk impor, harus cari pemasok baru dengan harga lebih tinggi. Dulu semua barang campur aduk, sekarang harus memilih. Toko paman jadi monoton, didominasi satu blok ekonomi. Keluarga jadi benteng pertahanan. Kami saling berbagi kekhawatiran dan harapan. Kami mulai menghargai produk lokal, mendukung usaha kecil. Di tengah badai global, yang bisa kami lakukan adalah memperkuat ikatan keluarga. Keluarga jadi tempat kami menemukan kekuatan menghadapi dunia yang berubah. Dampak perang dingin baru terasa di mana-mana. Di pasar, harga elektronik naik suku cadang langka. Rantai pasok global terganggu. Dunia yang dulu terhubung kini terfragmentasi. Amerika dan Cina bertarung tanpa senjata tapi lewat sekutu teknologi dan ekonomi. Indonesia jadi rebutan dua raksasa. Tekanan untuk memihak makin kuat. Budaya pun terbelah. Film, musik, game, semua punya label politik. Pilihan hiburan kini soal blok barat atau timur. Ketakutan terbesar, potensi konflik nyata. Setiap berita kapal perang atau jet tempur bikin cemas. Kami hidup dalam ketidakpastian, berharap pemimpin dunia memilih damai. Dunia yang kami warisi terasa jauh lebih tidak stabil. Kami harus belajar bertahan di tengah perubahan besar ini. Konflik global itu cepat sampai ke sekolah saya. Kantin jadi ajang debat, tim Amerika atau tim Cina. Rian pamer ponsel Amerika, Dita bela ponsel Cina. Ejekan bercampur ketegangan, guru-guru membahasnya di kelas. Sosiologi bicara polarisasi, ekonomi soal perang tarif. Istilah seperti blokade teknologi dan rantai pasok global kini nyata. Aplikasi favorit dari Cina diblokir di negara sekutu Amerika. Platform Amerika kehilangan pengguna di negara pro-Cina. Internet terpecah, Chin-Airnet dan Internet Barat. Kami pakai VPN untuk tetap terhubung. Kami belajar lebih kritis, memeriksa sumber berita, membedakan fakta dan propaganda. Diskusi di kelas makin panas tapi juga lebih bermakna. Kami sadar, generasi muda ada di garis depan perang ideologi ini. Sabtu pagi, 9 Agustus 2025. Biasanya akhir pekan adalah waktu santai, tapi pagi ini berbeda. Suara televisi di ruang keluarga terdengar serius. Ayah menaikkan volume, wajahnya tegang. Di layar, berita tentang perang dagang Amerika dan Cina. Kata-kata itu diulang, membawa firasat buruk. Saya mencoba mengabaikan, tapi ponsel saya juga penuh berita serupa. Cold War II jadi tren. Teman-teman membagikan meme soal memilih produk Amerika atau Cina. Awalnya lucu, tapi lama-lama terasa nyata. Saya sadar ini bukan sekadar lelucon. Dunia berubah, dan kami ikut terseret. Ayah mematikan TV. Bima, sepertinya dunia akan jadi lebih rumit, katanya. Saya hanya mengangguk. Saya belum paham sepenuhnya, tapi tahu dua negara raksasa sedang berselisih, dan dampaknya terasa sampai ke rumah kami di Jakarta. Sarapan pagi itu hening. Kami semua tenggelam dalam pikiran tentang masa depan yang tak pasti.
saya mulai mencari tahu. Perang dingin bukan perang senjata, tapi perang pengaruh, ideologi, dan ekonomi. Amerika dan Cina bersaing di teknologi, perdagangan, bahkan budaya. Persaingan itu kini masuk ke kehidupan sehari-hari. Saya, remaja biasa, mulai bertanya, di pihak mana kita akan berdiri? Atau, bisakah kita tidak memihak sama sekali? Dunia yang dulu terasa pasti, kini rapuh. Semua terasa berubah begitu cepat. Saya sadar, ini baru permulaan. Dan saya harus siap menghadapi babak baru sejarah ini.